Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Eh, Alhamdulillah kita juga panjatkan puji dan syukur tentunya kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, karena berkat ridhonya, berkat karunia-Nya kita semua bisa berkumpul malam hari ini di satu pertemuan yang luar biasa ya. Sebelum saya mulai, apakah suara saya terdengar dengan jelas di device Bapak Ibu ya? Aman, Alhamdulillah. Terima kasih Mas Hafiz, ya, Pak Abdul, dan Pak Edi, dan yang lainnya sudah memberikan feedback. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas satu materi baru. Ya, seperti biasa, kayaknya seminggu selalu ada ya, selalu ada insya Allah. Bahkan seminggu tuh bisa 2 kali Miracle Ways mengadakan kelas gratis, webinar gratis seperti ini. Dan tentunya dengan pembicara yang luar biasa dan sangat variatif, dengan materi-materi yang juga sangat bervariasi. Nah, pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar, Bapak Ibu, ya, tentang bagaimana kita bisa meraih, menambah ya rezeki yang Allah sudah titipkan atau akan titipkan kepada kita dengan cara-cara yang berbeda. Ya, mungkin kebanyakan orang begitu bicara rezeki itu langsung kepikirannya, wah harus kerja keras nih, harus pakai cara apa ya, dan lain-lain. Nah, jadi cara untuk menjemput rezeki itu banyak sekali. Dan salah satu yang terbaik itu dengan jalur langit, dengan jalan langit. Nah, apa itu ya? Nanti kita akan bahas. Ternyata menjemput rezeki itu bisa pakai ilmu bumi, bisa pakai ilmu langit. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah banyak belajar tentang hal ini. Namun saya juga yakin malam hari ini akan mendapatkan banyak sekali sudut pandang yang berbeda dari pembicara kita malam hari ini. Nah, pembicara kita malam hari ini saya udah kenal lama sekali Bapak Ibu ya. Saya kenal beliau dari tahun 2006 sampai sekarang. Bayangin, berarti sudah sekitar 17 tahun lebih ya. 2006 sampai 2023. Lebih dari 17 tahun. Ya, beliau adalah sahabat saya. Jadi saya kenal sudah lebih dari 17 tahun. Saya benar-benar kenal beliau. Dan saya adalah saksi hidup ya dari perjalanan beliau yang sangat luar biasa. Nah, malam hari ini kita akan belajar sama-sama. Beliau juga guru saya belajar banyak dari beliau. Sedikit ya cerita, sedikit backgroundnya. Jadi kita kenal dari udah zaman SMA. Nah, dari perjalanan itu kita kerja sama bisnis bareng, kita main bareng juga. Dan saya dengan beliau itu juga sudah mengalami ya naik turun dalam bisnis ya. Dan saya menyaksikan bagaimana beliau menghadapi berbagai macam tantangan dalam hidup ya, terlebih dalam hal bisnis, dari yang naik turun, naik lagi, dan eksponensial luar biasa. Dan saya belajar banyak dari beliau bagaimana ya pembicara malam hari ini yang kita sering panggil Kang Dimas ini itu membuktikan. Ya, saya kan udah 17 tahun nih dekat, jadi saya bisa bilang sama Bapak Ibu, ini sudah terbukti nih, bukan teori ya. Beliau sudah membuktikan bahwa beliau bisa mengubah nasibnya, beliau bisa mengubah kondisinya, beliau bisa menjemput rezeki yang Allah sediakan dengan jalur yang berbeda dari orang lain. Ya, jadi banyak nggak pakai logikanya. Nah, jadi kalau misalkan Coach Ijab sering bilang, yang namanya keajaiban itu tidak menggunakan logika. Ya, ajaib adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Makanya disebut miracle, bener nggak? Miracle ways, ajaib. Jadi kalau masih pakai logika, masih bisa dihitung, berarti bukan keajaiban. Nah, kalau keajaiban itu tidak bisa dilakukan dan tidak bisa dihitung dengan logika. Tidak bisa diperkirakan dengan logika. Nah, bukti nyatanya adalah Kang Dimas ini. Dan saya benar-benar menyaksikan perjalanan hidup beliau. Nanti beliau akan cerita, ya beliau itu sempat putus kuliah, dan beliau demi menyambung menyambung kebutuhan ekonominya sempat
kerja di satu restoran cepat saji menjadi bagian apa ya disebutnya ya, cleaning service mungkin ya, cuci piring, ngepel lantai. Tapi itu hanya sementara, dan setelah itu nggak lama bisnisnya luar biasa melejit dan mengubah hidupnya 180 derajat, sehingga banyak sekali pencapaian yang beliau hasilkan saat ini. Beliau adalah seorang pengusaha dan juga pengasuh Jalan Langit Foundation. Ya, baik, tidak akan berlama-lama lagi nih. Saya memperkenalkan beliau, sudah cerita banyak tentang beliau, tapi Anda semua malam hari ini sebaiknya belajar langsung dari beliau ya, sehingga ilmunya akan jauh lebih direct ya. Nah, oke. Sebelumnya saya mau cari tombol record dulu. Oke. Ya, baik. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah hadir dan Recording in progress. Oke, sudah di-record ya. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan panggilkan pembicara kita malam hari ini, Kang Dimas Arimukti. Silahkan, Kang Dimas. Mangga, ayo kita muncul. Ya, a'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Coach Andika, Miracle Ways buat kesempatannya. Alhamdulillah senang sekali, bahagia sekali bisa silaturahmi ya, walaupun secara virtual. Mudah-mudahan berkah, Allah ridho gitu. Kaget juga nih langsung sama Coach Andika yang present. Ini guru saya Bapak Ibu. Coach Ijab, Coach Andika, guru saya semuanya yang ngasuh dari saya SMA, Masya Allah. Dikirain sama admin gitu ya di presentnya atau ada moderator yang lain. Ini langsung sama guru saya, Coach Andika. Aduh, Masya Allah. Karena malam ini spesial, ya, saya juga minta beliau ngisi dadakan dan beliau menyanggupi ya. Jadi ya tentunya ini malam yang spesial dan saya sangat bersyukur ya, menghargai Kang Dimas mau berbagi ilmu sama kita malam hari ini meskipun mendadak ya. Jadi ya harus saya dong yang present ya. Masya Allah. Oke, mungkin saya dibuka aja kayak gitu ya. Dia di depan aja nih Kang Dimas. Silahkan mungkin waktu dan tempat kami persilakan ya buat Kang Dimas cerita gimana sih cara dapat rezeki dengan jalan langit dan gimana cara meraih keajaiban versinya Kang Dimas. Mangga. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah kita bisa kumpul hari ini di sini. Daun jatuh, izin Allah, debu geser, izin Allah, dan Allah tahu. Dan ketika memang sudah terjadi, tentunya ada kebaikan yang Allah inginkan untuk kita, gitu ya. Terima kasih sekali lagi kepada guru-guru saya, Coach Andika, Coach Ijab, Kiai EN, yang sudah mewadahi kita semua ya untuk bersilaturahmi di komunitas Miracle Ways ini. Mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk kita semua dan menjadi amal jariah buat guru-guru kita ya. Nah, hari ini saya diminta sharing, tidak bermaksud untuk menggurui gitu ya, tapi mudah-mudahan dari sharing ini ada manfaat yang bisa diambil dan semoga Allah rezekikan kita kefahaman ya. Jadi sebetulnya saya yang lebih banyak belajar dari menyampaikan materi ini, dan materi ini juga bukan materi masterpiece yang saya buat, enggak ya, tapi ini adalah ilmu dari para guru gitu ya, yang saya juga sudah izin untuk menyampaikan ulang, dan nanti juga ada kutipan-kutipan dari ayat Al-Quran gitu ya. Nah, kita juga bisa sama-sama menggali insya Allah gitu ya. Nah, bicara jalan langit gitu ya, banyak yang bertanya-tanya, jalan langit itu maksudnya apa sih? Kadang juga ada yang ngebecandain jalan-jalan, jalan tengah gitu ya. Nah, saya lama di bisnis, salah satunya adalah di bisnis jaringan gitu ya. Akrab dengan dunia motivasi yang mengajak kita untuk yakin pasti bisa, kemudian juga bekerja keras, memaksimalkan ikhtiar dan segala macam.
saya belajar sangat banyak, mendapatkan manfaat sangat banyak. Nah, tapi mungkin porsinya itu lebih banyak belajar ilmu buminya, gitu ya. Nah, barulah belakangan saya dipertemukan oleh Allah dengan guru-guru yang mengajarkan dimensi yang lain atau sudut pandang yang lain, yaitu ilmu-ilmu langit, gitu ya. Nah, ketika saya pelajari, wah, ternyata ada ya cara yang seperti ini, gitu. Artinya kalau kita bicara dimensi manusia, ketika berikhtiar itu kan ada 3 dimensi ya. Kalau orang itu bilangnya mind, body, and soul ya. Mind, body, and soul. Nah, mind itu adalah pikiran, body fisik ya, soul itu jiwa, kayak gitu. Ya kan? Nah, kalau kita bicara soul, artinya kita bicara iman ya. Kita bicara spiritual kita ya. Nah, kita bicara kerja beruntung. Nah, inilah ibarat kata ranahnya jalan langit, kerja beruntung. Nah, kalau kita bicara pikiran ya, ini kita bicara ilmu ya, kita bicara strategi. Nah, kita bicara dimensinya kerja cerdas, ya kan? Nah, kalau kita bicara fisik ya, ini kita bicara amal ya, kita bicara uh, leadership di sini ya, kita bicara kerja keras ya. Jadi ada kerja keras, kerja cerdas, kerja beruntung. Nah, kalau kerja keras itu kan boleh dianalogikan misalkan kerja satu hasilnya 1. Berarti kalau pengen 10 ya 10 kali lipat kerjanya. Nah, kan lebih kurang analoginya seperti itu ya, kerja keras. Nah, kalau misalkan kerja cerdas, nah ini kerja 1 hasilnya bisa 2, bahkan bisa 3 gitu ya. Nah, kerja keras itu adalah leverage ya, daya ungkit. Ibaratnya tuh dengan ikhtiar yang mirip-mirip, tapi karena kerja cerdas hasilnya bisa lebih kayak gitu. Nah, bicara kerja keras, kerja cerdas kan ini bicara ilmu bumi gitu ya, jalan bumi gitu. Nah, bicara kerja beruntung, nah ini ranahnya ilmu langit atau kita sebutnya jalan langit ya. Kita kerjanya 1, tapi kalau misalkan pakai kerja beruntung, hasilnya bisa 10 bahkan 700 kali lipat gitu kan. Jadi hasilnya itu luar biasa gitu ya, bisa eksponensial. Saya ambil contoh, misalkan kita dari Jakarta nih ya, dari Jakarta mau ke Aceh. Nah, kan banyak kendaraan untuk kita sampai di tujuan kita, yaitu Aceh itu sendiri. Bisa naik mobil ya, jalan darat, bisa naik kapal yaitu jalan laut ya kan, bisa naik pesawat yaitu jalan langit. Nah, kalau naik mobil itu bisa 2 sampai 3 hari ya kan, nyebrang. Nah, kemudian nanti dari Sumatera nyambung lagi dari mulai Bakauheni terus ya kan, lintas Sumatera sampai ke Aceh. Itu bisa 2 sampai 3 hari gitu ya. Tapi kalau misalkan kita pakai pesawat terbang, kalau saya tidak salah lebih kurang 2 sampai 2,5 jam itu sampai ya. Adapun demikian, tetap sunatullahnya kan kita ke bandara juga nggak bisa langsung cering buka pintu ajaib gitu ya. Ada naik mobil dulu dari rumah ke bandara, baru dari bandaranya naik pesawat ke bandara di Aceh ya. Sampai bandara di Aceh, kita mau ke tempat tujuan juga nyambung pakai jalan darat lagi. Nah, tentu secara sunatullah ya, semuanya itu penting dan saling melengkapi. Nah, pertanyaannya hari ini kita udah maksimalin di aspek mananya gitu ya. Nah, bicara rezeki jalan langit sendiri bukan menihilkan peran dari jalan darat gitu ya. Jalan darat itu tetap penting. Nah, cuma kan namanya 1 kali sesi webinar, bahasannya juga terbatas, dan malam ini mohon izin ya, kita lebih kupas di bagian jalan langitnya gitu ya, biar kita punya percepatan ya kan, karena yang namanya proses itu kata guru saya tidak bisa di skip, tidak bisa di lewat gitu ya, di apa istilahnya tuh, tidak dilalui, tidak bisa gitu. Namanya proses itu harus kita lalui, tapi dia bisa diakselerasi gitu ya, kita bisa punya percepatan untuk proses yang kita lewati seperti itu ya. Dan insya Allah malam ini kita bakalan cerita-cerita tentang
jalan langit ya. Baik, saya izin share screen. Apakah sudah terlihat slide-nya? Yes, aman. Aman, alhamdulillah. Baik, rezeki jalan langit ya. Nah, tentu kita awali dengan alhamdulillah ya. Di kondisi kita saat ini, saya yakin dan percaya boleh jadi merupakan impian dari orang-orang di luaran sana. Saya ambil contoh, hari ini Bapak Ibu pengusaha, tentu ini adalah impian dari orang-orang yang ingin menjadi pengusaha. Walaupun mungkin saat ini ada tantangan yang sedang dihadapi, ada ujian yang sedang dihadapi. Nah, Bapak Ibu yang saat ini punya karir profesional, ya, boleh jadi kehidupan Bapak Ibu adalah impian dari orang-orang yang hari ini udah melamar sana sini tapi nggak dapat pekerjaan. Ya, Bapak Ibu yang sudah punya jabatan yang cukup tinggi, boleh jadi apa yang Bapak Ibu saat ini jalani adalah impian dari para admin atau staf atau tim junior yang saat ini sedang meniti karir di tempat pekerjaan dari Bapak Ibu semua, ya. Atau misalkan Bapak Ibu yang barangkali hari ini sedang mencari pekerjaan yang settle, ya, sedang merintis usaha gitu, tapi Allah kasih sehat. Nah, Bapak Ibu adalah impian dari orang lain yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit gitu ya. Bapak Ibu yang hari ini bisa bernafas dengan leluasa, boleh jadi adalah impian dari orang-orang yang hari ini bernapas butuh dibantu dengan tabung oksigen gitu ya. Jadi ketika kita tidak bahagia, tidak mungkin karunia Allah yang kurang, pastinya syukur kita yang kurang. Nah, maka dari itu saya mengingatkan diri saya sendiri dan mengajak Bapak Ibu semua di kelas ini, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk ya kita Allah izinkan untuk melihat info ada kelas namanya Miracle Ways gitu ya. Secara syariat bisa dari teman kita, bisa dari media sosial, bisa dari Instagram, tapi secara hakikat saya yakin dan percaya ya, tentu ini adalah jalan dari Allah yang mana Allah ingin kebaikan kepada kita. Ya, ketika Allah ingin kebaikan kepada kita, salah satunya adalah Allah mudahkan kita untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang mendekatkan kita dengan Allah ya. Nah, jadi mulai dengan alhamdulillah. Nah, berikutnya kenapa kita hadir di sini ya? Saya percaya tentunya Bapak dan Ibu punya motivasi, punya harapan, punya ekspektasi ya, yang berkenan untuk berinteraksi. Silahkan ditulis di kolom komen atau izin ke Coach Andika ya, barangkali ada yang mau raise hand, mau unmute, sharing-sharing sedikit gitu ya. Apa sih harapannya hadir di kelas Miracle Ways ini? Nah, dipersilahkan juga, silahkan ya. Nah, sambil menunggu ya, mungkin ada yang pengen belajar, ada yang pengen nambah wawasan, ada yang pengen nambah ilmu, ya kan? Ada yang mungkin punya impian, ya, sedang ingin melejitkan omset bisnisnya, atau sedang ingin melejitkan karirnya, atau sedang ingin mudah-mudahan amanah yang diemban itu bisa dijalankan dengan baik, ya, atau umpamanya sedang ada masalah yang dinanti solusinya, gitu ya. Nah, tentu motivasi kita bermacam-macam. Nah, ini ada Pak Abdul Majid ya. Baik, boleh dibantu di unmute barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Abdul warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Dimas diberikan kesempatan untuk itu. Baik. Pak, ya, tujuannya saya hadir di sini tiada lain adalah ingin menambah ilmu dan ingin mimpi-mimpi saya dan keluarga itu terwujud dan ingin hidup lebih baik lagi gitu. Bukan berarti saya
mengecilkan rezeki yang sudah ada, tetapi ingin lebih lebih bermanfaat lagi bagi keluarga, bagi saudara, karena dengan bertambahnya rezeki-rezeki yang insya Allah kabulkan lewat salah satunya lewat ikut dalam segala kegiatan di Miracle West ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sharingnya Pak Abdul Majid dari Bandung. Masya Allah, tabarakallah ya. Saya sedikit intip di sini peserta-pesertanya. Saya yakin di sini juga ada para guru, para ustadz, ustazah gitu ya, guru-guru bisnis, orang-orang hebat. Tidak bermaksud menggarami lautan, tapi mudah-mudahan sharing-sharing di malam ini bermanfaat buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, jadi dari pengalaman gitu ya, biasanya itu selain kita ingin belajar, menambah ilmu gitu ya, ketika kita hadir di kelas-kelas seperti Miracle Ways dan kelas-kelas seperti ini gitu ya, tentu kita punya yang namanya impian. Nah, atau ya biasanya motivasi kita itu sedang ada masalah yang kita nantikan solusinya gitu. Mudah-mudahan dapat pencerahan di kelas ini. Dan memang kan dunia itu tempatnya asbab atau wasilah gitu ya. Ketika ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, untanya itu saya ikat dulu baru tawakal, atau saya lepaskan begitu saja lalu kemudian saya tawakal gitu. Nah, kemudian Rasulullah memberikan nasihat, ikat dulu untamu baru engkau bertawakal. Artinya kan memang namanya kita manusia ya wajibnya ikhtiar. Salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan adalah dengan belajar. Dan guru saya bilang ilmu itu seperti cahaya gitu ya. Nah, maka ketika cahaya datang ya menerangi gitu ya. Nah, gelap-gelapnya kan hilang seperti itu. Jadi adapun effort sulitnya proses kita mendapatkan ilmu yaitu sunatullahnya. Tapi ketika kita udah punya ilmunya, nah ini akan menerangi jalan kita, menerangi hidup kita gitu ya. Nah, balik lagi ke topik kita, biasanya tuh motivasinya kalau nggak impian yang ingin dicapai, masalah yang sedang nanti solusinya. Nah, kalau kita bahasannya jalan langit, maka ya yang kita ingin bahas di sini bukan hanya ketika impiannya tercapai, bukan hanya ketika masalahnya selesai, tapi yang lebih mahal daripada itu adalah ketika kita bisa semakin dekat sama Allah, semakin ingat sama Allah, gitu ya. Nah, currency nilainya itu tidak hanya diukur dari yang itu tadi, ya, impian tercapai, masalah selesai, tapi nilai yang atau indikator yang kita juga ukur adalah apakah hadir ketenangan di hati kita, apakah hadir kebahagiaan di hati kita, apakah hadir keberkahan di kehidupan kita, apakah kita lebih mudah istiqomah ya dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti di kolom komen ya, di sini juga ada yang sharing-sharing ya, berharap mendapatkan ilmu rezeki yang berkah berlimpah, sedang berharap juga semoga hutang-hutangnya bisa lunas gitu ya, berharap mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan keajaiban seperti mendapat reward. Nah, oke, kita bahas sambil jalan ya, bisa mendapatkan ilmu tentang bagaimana mengubah pola rezeki yang lebih baik, banyak dan berkah. Masya Allah ya, ingin belajar tambah ilmu, ingin usaha lancar dan sebagainya. Dan sebagainya ya. Jadi biasanya tuh kalau di peres dikerucutkan ya tentang dua ini ya. Apakah itu impian yang ingin dicapai atau masalah yang sedang diharap solusinya gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, keburukan dan kebaikan itu Allah sampaikan di dalam Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat ke-35 merupakan ujian untuk kita gitu ya. Jadi nggak cuma keburukan aja yang ujian, ternyata kebaikan juga ujian.
Ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Ya, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Jadi sangat jelas di sini bahwa Allah itu menguji kita baik dengan keburukan dan kebaikan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Nah, artinya boleh jadi ketika impian kita belum tercapai, Allah sedang ingin kita mendapat pahala sabar yang lebih banyak. Ketika doa kita belum diijabah, Allah sedang ingin memberikan kita pahala ketika kita bermunajat dengan serius kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ketika Allah belum ijabah atau tidak ijabah doa kita sesuai dengan apa yang kita inginkan, boleh jadi Allah menggantinya dengan yang jauh lebih baik dan jauh lebih kita butuhkan, karena kita banyak nggak taunya, sedangkan Allah yang maha tahu gitu ya. Nah, yang hebat adalah yang bisa terus berbaik sangka kepada Allah. Yang hebat adalah mereka-mereka yang bisa ridho berlapang dada menerima setiap ketetapan Allah. Kalau kutipan kata-katanya Rumi itu, saya mencintai masalah saya. Loh, kenapa kata orang-orang? Ya karena yang memberikan masalah kepada saya itu adalah Allah yang mencintai saya. Jadi saya cinta sama masalah saya. Wah, kan luar biasa gitu ya. Nah, di kutipan ayat yang di kutipan yang lain ya, begitu mengagumkan urusan orang-orang yang beriman ya, ketika dia mendapatkan kebaikan dia bersyukur, maka itu kebaikan baginya, dan ketika dia mendapatkan keburukan dia bersabar, maka itu juga kebaikan baginya. Gitu ya. Jadi baik itu keburukan maupun kebaikan, ternyata keduanya adalah ujian. Nah, orang itu gagal ujian bukan karena soalnya, tapi orang itu gagal ujian karena salah ngerespon, salah ngejawab gitu kan. Nah, artinya kalau kita bicara jalan langit, nah salah satunya kita juga bicara tentang respon, ya kan? Respon ketika kita mendapatkan kebaikan, ya, respon kita ketika kita mendapatkan keburukan. Nah, gimana cara kita merespon dengan tepat? Ya tentu lihat lagi buku petunjuknya, lihat lagi buku contekannya, gitu kan. Maha baiknya Allah ya menciptakan kita sepaket dengan manual booknya, gitu ya. Umat Islam manual booknya ya Al-Quran. Misal nih, kan saya punya anak umur 8 tahun, namanya Akang Rais. Nah, Akang Rais dikasih soal, ya kan, matematika kalkulus S1 misalkan. Nah, 30 soal pilihan ganda, waktunya 30 menit. Harus benar semua, nggak boleh salah. Kira-kira menurut Bapak Ibu, Rais yang 8 tahun bisa nggak menyelesaikan soal matematika kalkulus S1 yang diberikan ke dia, 30 soal pilihan ganda tanpa salah? Ya, kemungkinan nggak akan bisa ya. Ya, kemungkinan nggak akan bisa ya. Baik. Ya, secara logika sederhana ya tentu nggak akan bisa gitu kan. Nah, ini ternyata ceritanya nih, ini kan ceritanya. Rais itu bisa ngerjain semuanya tanpa salah. Bahkan nggak sampai 30 menit Bapak Ibu. 15 menit udah selesai. Dikumpulin, pas diperiksa, dicek, bener semua gitu ya. Wah, bingung dong orang-orang. Kok kamu bisa sih 8 tahun ngerjain matematika kalkulus S1 gitu ya. Terus Raisnya bilang gitu ya, oh iya tadi dikasih kunci jawaban sama Pak dosennya.
Oh ya, terang aja. Kalau dapat kunci jawaban mah, saya juga bisa kan gitu. Nah, tapi kadang-kadang tuh kita saking sombongnya gitu ya, dikasih soal sama Allah, dan Allah juga sebenarnya udah bocorin kunci jawabannya, tapi kita gak mau lihat kunci jawabannya gitu. Ya kita cari jawaban sendiri aja, ngandelin kepintaran kita, ngandelin kehebatan kita. Ya akhirnya masuk got Bapak Ibu ya. Akhirnya ya tabrak sana tabrak sini, trial error gitu kan. Padahal ya maha kasih, maha sayangnya Allah itu eh, udah nurunin Quran sebagai guidance, sebagai petunjuk gitu ya untuk kita menjalani kehidupan ini gitu ya. Dan Allah pingin yang terbaik buat kita. Allah pingin kita bahagia dunia, bahagia akhirat. Allah pingin kejayaan buat kita ya. Tinggal kita ngikut aja. Kata manual booknya apa, kata guide-nya apa gitu ya. Nah termasuk kalau misalkan kita nanya gini, setelah dapat Quran surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat ke-35, oh ternyata mau itu keburukan, mau itu kebaikan yang hari ini saya sedang jalankan, dua-duanya adalah ujian buat saya. Nah lalu gimana cara saya merespon dengan benar? Nah ya kita tanya lagi kan ke Quran gitu ya, Allah sampaikan apa di Quran? Nah yang saya pelajari dari guru saya, jadi Bapak Ibu, cara menyikapi keburukan dan kebaikan ini adalah ya jawabannya ada di Quran surat An-Nisa surat keempat ayat ke-79 ya Bapak Ibu yang lagi ada Quran di dekatnya, nah silahkan ya dibuka Quran surat An-Nisa surat keempat ayat ke-79. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Ternyata itu jawabannya. Ternyata itu prinsipnya. Nah, sementara ini boleh jadi kita malah kebalik gitu ya. Ketika yang baik-baik, kita pengen ngeklaim bahwa itu tuh hebatnya kita, itu tuh pinternya kita, karena strategi kita, karena kehebatan kita gitu ya. Giliran yang jelek-jelek, kita nyalahin orang lain gitu kan. Nah, misalkan anak gitu ya, pinter, atau misalkan hebat gitu ya. Terus kita aku gitu kan. Siapa dulu dong bapaknya kayak gitu kan, siapa dulu dong ibunya kayak gitu. Nah giliran anaknya bandel, oh iya tuh anak kamu tuh Umi, ajarin tuh, kayak gitu. Jadi giliran yang baik-baik diklaim, giliran yang buruk-buruk nyalahin orang lain gitu ya. Nah siapa contohnya nih yang salah merespon kebaikan? Ya, salah satunya adalah Korun. Nah Korun itu kan super sukses gitu ya di zamannya Fir'aun. Nah, jadi ketika udah sukses, udah berhasil, ya diceritakan gitu kan, bahwa ternyata kunci lemari hartanya atau kunci gembok lemari hartanya itu harus digotong sama paling tidak 2 orang dewasa. Saya membayangkan berimajinasi kalau kunci gemboknya aja dibawa sama 2 orang dewasa, itu gemboknya segede apa gitu. Kalau gemboknya sebesar apa ya berarti si lemari hartanya sebesar apa, berarti kan isinya luar biasa banyak gitu ya. Nah tapi ketika orang-orang bertanya, Korun kok kamu bisa berhasil sih? Ini semua karena kepintaran saya. Nah dia menganggap bahwa ini semua karena kepintaran saya. Nah akhirnya Korun dihinakan, dilikuifaksi, ditelan bumi gitu ya. Makanya kan kalau di film-film ada gali dapat harta, disebutnya harta karun. Nah mungkin asal muasal ceritanya dari harta korun yang ditenggelamkan seperti itu, ya kan? Nah, balik lagi ke materi gitu ya. Artinya, ketika mendapatkan kebaikan, kita jangan salah merespon. Kita harus secara sadar meyakini bahwa yang baik-baik itu dari Allah, ya kan? Alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi. Ini semua adalah titipan dari Allah ya untuk menguji kita apakah kita bersyukur atau kufur. Itu. Nah, sebaliknya ketika kita sedang mendapatkan keburukan atau yang gak nyaman gitu ya. Nah, memang kudu kita akui bahwa ya boleh jadi ada kesalahan yang kita lakukan. Jadi yang baik-baik dari Allah, nah yang buruk-buruk itu dari kesalahan diri kita sendiri gitu ya. Nah, siapa yang perlu kita tiru? Nabi Adam alaihissalam, ya kan? Pernah salah makan buah terlarang, diturunkan dari surga ke bumi. Nah kemudian ketika di bumi kan mereka berdoa,
Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu kan. Nah, keduanya. Jadi Nabi Adamnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Hawanya juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Jadi ketika mendapatkan keburukan itu tidak saling menyalahkan. Kamu sih Hawa malah goda-goda gitu. Kan diceritakan ketika Nabi Adam digoda, tahan. Akhirnya setan, iblis masuk dari Hawa gitu kan. Nah, kemudian tergoda begitu. Nah, tidak saling menyalahkan tapi memohon ampun. Nah, siapa lagi contohnya? Nabi Yunus alaihissalam ketika dimakan ikan paus gitu ya. Nah, sebelum yang lain-lain gitu, Nabi Yunus secara sadar ya kan berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, ini kuntu minadz dzalimin. Ini aku hambamu yang zalim gitu ya. Nabi Yunus alaihissalam tidak menyalahkan umatnya yang tidak mau beriman ketika itu ya. Nabi Yunus tidak menyalahkan yang melemparnya ke lautan, dan Nabi Yunus juga tidak menyalahkan ikan paus yang memakannya begitu. Nah, ketika taubatnya diterima, maka ternyata Allah kasih solusinya gitu ya. Jadi kalau misalkan hari ini kita sedang ada di episode keburukan ya kan, minta solusi boleh. Nah, tapi juga yang perlu kita lakukan adalah membaca pesan cintanya. Dari keburukan-keburukan yang sedang kita terima ini, kira-kira apa sih pesan cinta yang Allah mau sampaikan? Karena ya, ketika kita ditimpa keburukan, pasti ada kebaikan yang Allah inginkan ya untuk kita. Nah, boleh jadi keburukan itu berupa ujian untuk meningkatkan derajat, boleh jadi keburukan itu berupa reminder gitu ya, hukuman dari Allah biar kita balik ke jalan yang benar kayak gitu. Nah, yang lebih bahaya adalah kalau misalkan kita melakukan keburukan-keburukan tapi malah terbalik. Allah kayak seolah-olah buka pintu kesenangan, bisnis makin lancar, makin gacor. Oh, ini malah bahaya Bapak Ibu ya. Ada yang namanya istidraj gitu ya. Nah, ketika memang Allah masih kasih kita masalah ya, masih kasih kita ujian, ini tandanya Allah masih care, peduli sama kita, pengen kita balik dan memperbaiki seperti itu ya. Nah, jadi yang baik-baik datang dari Allah, yang buruk-buruk datang dari kesalahan kita sendiri. Nah, mudah kita menyalahkan orang lain ya kan, tapi yang dewasa itu adalah kita lebih pintar muhasabah ketimbang kita julid atau menyalahkan orang lain di sekitar kita gitu ya. Ketika kita melihat cermin, nah justru itulah yang paling perlu berubah ketika kita pengen merubah keadaan di sekitar kita gitu ya. Nah, ketika kita bisa berubah mulai dari orang yang ada di depan cermin itu, nah insya Allah nanti Allah bukakan jalan ya, di sekitar kita juga mulai ya berubah lebih baik seperti itu. Yang berikutnya, ada cerita menarik ya yang disampaikan oleh Presiden Turki Erdogan di salah satu acara ya, yaitu cerita tentang Hulagu Khan. Ini turunannya Genghis Khan ya, dari Mongol yang berhasil membumi hanguskan kota Baghdad yang menjadi pusat peradaban Islam di zaman tersebut gitu ya. Ketika sudah membumi hanguskan kota Baghdad saat itu, Hulagu Khan bangun markas di dekat kota tersebut dan mengirimkan pesan ya ke penjuru negeri Baghdad yang sudah hancur luluh lantah ketika itu, tolong datangkan kepadaku ulama terbaik di antara kalian. Nah, karena yang minta ketemu ini adalah Hulagu Khan, ya banyak yang takut, nggak berani ketemu gitu ya. Ya karena yang minta ketemunya ini Hulagu Khan yang terkenal dengan bengis luar biasa gitu kan. Nah, yang berani itu adalah guru madrasah, masih muda. Saking mudanya, jenggotnya itu kayak kehitung jari gitu ya. Kan suka ada tuh orang yang susah tumbuh jenggot gitu ya. Kalaupun tumbuh misalkan cuman kehitung jari lah gitu. Nah, ini
guru madrasah ini masih sangat muda sekali, gitu ya. Namanya Kadihan. Yang menarik, Kadihan ini datang nggak sendirian, tapi dia bawa onta, bawa kambing, sama bawa ayam. Dibawa ketemu sama Hulagukan. Nah, ketika Hulagukan melihat Kadihan datang ke markasnya, Hulagukan melihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Nah, kemudian Hulagukan itu underestimate, merendahkan Kadihan yang datang ketika itu. Nah, Hulagukan bilang, apakah Baghdad tidak bisa mendatangkan orang lain yang lebih hebat, melainkan Baghdad hanya mendatangkan anak muda seperti engkau. Nah, kemudian Kadihan ini menjawab dengan sangat menarik. Ya. Kadihan bilang, Tuan, kalau Anda ingin yang besar, di luar saya bawa unta. Kalau Anda ingin yang berjanggut, di luar saya bawa kambing. Kalau Anda ingin yang vokal, nyaring suaranya, di luar saya bawa ayam. Nah, silahkan Tuan, pilih Anda mau ketemu dengan siapa. Nah, mendengar jawaban cerdas dari Kadihan, Hulagukan pun mulai respect gitu ya. Wah, ini bukan orang sembarangan nih yang ketemu dengan saya. Walaupun terlihat muda, tapi ilmunya luar biasa. Keberaniannya luar biasa. Oke, Hulagukan bilang kan, coba kabarkan kepadaku, beritahu aku, kenapa Baghdad bisa kalah luluh lantak oleh pasukanku. Nah, yang menarik, Kadihan bilang sesuatu yang di luar dugaan. Kadihan bilang, belakangan ini ya masyarakatku itu lebih cinta kepada jabatan, lebih cinta kepada harta, lebih cinta kepada dunia. Masyarakatku hilang jati diri dari hitoh sebagai seorang muslim yang harusnya dijunjung tinggi adalah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakatku malah lalai akan hal itu. Nah, karena Allah ya hendak memberikan ujian kepada masyarakatku, maka Allah mengambil kembali kenikmatan yang selama ini Allah berikan dengan wasilah mendatangkan engkau untuk merealisasikan itu semua. Luar biasa gitu ya. Kepikiran ke arah sana. Nah, lalu kemudian Hulagukan nanya lagi, terus apa yang bisa bikin aku kalah dan pergi dari sini? Kadihan menjawab, ketika kami kembali kepada jati diri kami. Ketika kami kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kami kembali mencintai ilmu, para ulama, menghormati mereka, kembali kepada jalan yang dituntun oleh Al-Qur'an, kitab suci kami. Nah, maka dengan seperti itu Allah kembali meridhoi dan memberkahi tanah kami, kembali memberikan nikmatnya kepada kami dengan cara ya Allah akan mengirimkan tentara-tentara terbaiknya untuk mengalahkan engkau dan membuat engkau terpaksa pergi dari tanah kami. Luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Jadi, misal kita bisnis gitu ya, sedikit penjualannya. Nah, biasanya kan kita hitung berapa kali presentasi, berapa kali jualan, berapa lead yang masuk. Nah, secara sunatullah betul gitu, ya kan? Dan mudah diukurnya. Kalau misalnya presentasinya sedikit, prospeknya sedikit, jualannya sedikit, lead atau chattingan yang masuk sedikit, ya udah jelas penjualannya pasti sedikit. Secara sunatullah seperti itu. Nah, kadang-kadang ada momen-momen di mana Allah sayang sama kita, Allah kasih ujian yang agak unik, ya kan? Kita udah kerja dari pagi sampai malam, kita udah berusaha mendatangkan prospek dan lead banyak gitu. Kita udah berusaha untuk mendatangkan sales banyak, tapi kok kenapa omsetnya nggak gerak-gerak? Atau misalkan omsetnya ada, profitnya nggak ada. Atau misalkan profitnya ada, tapi cashnya nggak ada. Yang salah di mana? Mumet gitu. Kita tuh nggak ngerti ini benerinnya harus dari mana. Ternyata misalkan kita cekcok sama ibu kita. Kita cekcok sama bapak kita. Jadi ketika kita pakai kacamata jalan langit gitu ya, kita pakai kacamata spiritual, kita pakai kacamata iman, ya, kita jadi mengerti bahwa
pengaruh hubungan kita sama Allah, pengaruh hubungan kita sama orang tua, pengaruh hubungan kita sama keluarga, pengaruh hubungan kita sama sesama, sama usaha kita, sama karir kita. Nah, kan nggak masuk logika apa hubungannya, salahnya sama orang tua kok dampaknya ke bisnis. Tapi lah, ya itulah Bapak Ibu sekalian, yang baik-baik datang dari Allah, nah yang buruk-buruk karena kesalahan kita sendiri. Nah, kesalahannya ini bisa teknis, bisa non-teknis. Gitu. Maka kalau kesalahannya di teknis, ya kita perbaiki teknisnya. Kalau memang kesalahannya non-teknis, maka kita perbaiki non-teknisnya. Gitu ya, bicara jalan langit, artinya kita bicara non-teknisnya. Gitu ya. Nah, insya Allah ketika non-teknisnya kita perbaiki, teknisnya juga kita perbaiki, Allah akan perbaiki keadaan kita dengan izinnya. Insya Allah. Nah, jadi gimana dong? Misalkan kita hari ini sedang ada di episode keburukan. Biar kita bisa merubah keburukan menjadi kebaikan. Ya, namanya manusia itu ya, gak luput dari dosa itu. Ada kegelincirnya, iman lagi turun dan sebagainya. Dan Allah yang menciptakan kita paling paham kita tuh gimana. Nah, jadi Allah kasih fasilitas. Gimana caranya kita bisa merubah keburukan menjadi kebaikan. Gitu ya. Nah, di Quran surat Al-Furqan, surat ke-25, ayat ke-68 sampai 70. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Jadi di sini dibahas 3 dosa besar, ya. Membunuh, berzina, dan syirik, ya. Syirik, membunuh, berzina, ya. Allah berfirman, Allah bilang, niscaya dia mendapatkan hukuman yang berat. Nah, apa itu? Yakni di ayat ke-69, akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat. Dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Nah, tapi maha baiknya Allah. Masya Allah ya, dari 99 Asma'ul Husna, ya kan, ada yang tegas, ada yang lembut, ada yang maskulin, ada yang feminin, gitu ya. Tapi dari semua sifat-sifat Allah yang maha hebat, maha luar biasa itu, Allah memperkenalkan dirinya dengan 2 asma. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maha pengasih, maha penyayang. Masya Allah. Ya kan? Nah, maha kasih dan maha sayangnya Allah di ayat 70 ya. Kecuali, nah ada pengecualian. Untuk siapa? Orang-orang yang bertobat, beriman, beramal soleh, atau mengerjakan kebajikan. Maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah maha pengampun, maha penyayang. Masya Allah. Jadi ngerti betul bahwa kita tuh berpotensi besar melakukan kesalahan, keburukan. Tapi maha baiknya Allah, Allah kasih kita fasilitas untuk merubah keburukan-keburukan tersebut menjadi kebaikan. Gitu ya. 3 dosa besar yang tadi saja, tetap Allah kasih fasilitas untuk kita merubah menjadi kebaikan. Gitu ya. Termasuk dosa-dosa yang lain yang kita pernah lakukan. Nah, maka gimana cara merubahnya? Ya, 3 ini. Disingkat TIAS. Apa? TIAS. Ya. T-nya tobat, I-nya iman, A-nya amal soleh, mengerjakan kebaikan. Nah, jadi minta ampun ini Bapak Ibu ya, 1 amalan banyak hadiah. Di Quran surah Nuh ya, fakultus tagfiru robahu innahum kana ghafaro, ya kan? Jadi ketika kita mohon ampun, maka Allah akan memberikan hujan yang deras, hujan yang lebat, ya, dibanyakan anak, dibanyakan harta, diberikan kebun, diberikan sungai. Amalannya mohon ampun. 1. Hadiahnya hujan yang lebat, dibanyakan anak, dibanyakan harta, diberikan kebun, diberikan sungai. Luar biasa ya. Hujan, rezeki kan. Dibanyakan anak, ya boleh jadi anak biologis,
boleh jadi anak ideologis, murid, ya, menti, dan sebagainya. Bisa jadi anak perusahaan mungkin, ya, dibanyakan harta, dibanyakan kebun yang menghasilkan bisnis, usaha, dan sebagainya. Dan kebunnya itu Allah kasih sungai. Berarti kalau kebun udah dialiri sungai kan istimewa. Mohon ampun. Satu amalan, banyak hadiah. Gitu ya. Jadi jangan hanya mengejar impian kita tercapai saja, masalah kita tersolusikan saja, tapi juga yang perlu kita kejar justru adalah ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika Allah sudah memberikan ampunan dan rahmatnya, wah, impian, masalah itu akan lebih mudah, ya. Insya Allah, dengan izinnya tentunya. Lalu kemudian iman, ya. Kita beriman bahwa Allah nggak mungkin zolim sama kita. Takdir yang kita jalani pasti ada kebaikan, pasti ada hikmahnya. Nah, kita baik sangka, walaupun kita belum mengerti hari ini, belum mengerti minggu depan, belum mengerti bulan depan. Ya boleh jadi kita mengerti tahun depan barangkali gitu ya. Tapi cluenya adalah aku sesuai prasangka hambaku. Jadi ya sangka baik sama Allah. Karena ketika itu terjadi pasti ada kebaikan buat kita. Ya. Nah, lalu kemudian setelah tobat, iman apalagi? Beramal soleh. Gitu kan? Nah, jadi beramal soleh. Gitu ya. Nah, jadi ketika kita beramal soleh, nah ini juga akan mengundang rezeki ya. Bahkan rezeki-rezeki yang tidak terduga. Gitu ya. Akan ada cerita Imam Syafi'i dan Imam Malik ya. Kan Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Satu ketika Imam Malik mengajar, ya kan, bahwa rezeki itu ya kita dapat dengan takwa. Nah, Imam Syafi'i berpendapat bahwa rezeki itu didapat dengan berikhtiar. Nah, sambil gurunya mengajar, setelah itu Imam Syafi'i ingin membuktikan bahwa rezeki itu didapat dengan berikhtiar. Dia pergi ke pasar, lihat ada yang nurunin buah-buahan. Nah, lalu kemudian dibantulah oleh Imam Syafi'i ya. Dan karena Imam Syafi'i membantu menurunkan hasil panen orang tersebut, ya maka Imam Syafi'i dikasih upah berupa buah-buahan tersebut. Nah, kemudian Imam Syafi'i datang dengan bahagia sekali, gitu ya, ke Imam Malik. Ya Imam, ya guru, ini aku dapat rezeki hasil dari ikhtiarku, gitu ya, wasilah dari ikhtiarku, gitu kan? Nah, kan seneng, bener kan? Rezeki itu didapat dengan berikhtiar. Lalu kemudian Imam Malik menjawab dengan santai gitu ya. Tadi ketika saya baru selesai mengajar gitu ya, saya terfikir, terbesit gitu ya, kayaknya kalau makan buah segar gitu ya. Nah, Allah datangkan kamu atau Allah gerakan kamu untuk mengantar buahnya ke depanku. Nah, jadi ternyata rezeki itu ada rezeki mentah, ada rezeki matang. Yang kita butuhkan sop nih. Rezeki mentah tuh ditanam dulu tanamannya, dirawat, ya kan, dipanen, diolah, dimasak jadi sop. Nah, kalau rezeki matang tuh langsung yang kita butuhin, sopnya langsung di depan meja kita. Nah, itu rezeki matang kayak gitu ya. Nah, jadi dengan kita beramal soleh itu ya berpotensi mendatangkan rezeki kayak gitu ya. Jadi ikhtiar bumi kita jalan, nah ikhtiar langit juga kita jalan. Jadi kan pintu rezeki itu ada banyak sekali. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita semua ya merasakan juga testimoni ya gimana nikmatnya rezeki matengan ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi gimana caranya merubah keburukan menjadi kebaikan? Tias, tobat, iman, amal soleh. Nah, amal soleh apa nih yang bisa mengundang rezeki? Ya, di antaranya yang dijelaskan di Quran surat Fatir surat ke-35 ayat ke-29. Ya, teman-teman bilangnya amalan anti boncos, amalan anti rugi. Nah, apa tuh? Ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Tidak akan rugi, Bapak Ibu.
luar biasa ya. Ini yang Allah janjikan, perdagangan yang tidak akan rugi. Dan salah satu sifat mustahil bagi Allah itu adalah Allah tidak mungkin ingkar janji. Mustahil itu. Jadi amalan anti boncos sendiri adalah ASI ya. A-nya Al-Quran, S-nya sholat, I-nya infak. Jadi kalau tadi merubah keburukan menjadi kebaikan, singkatannya apa tadi, masih ingat? Nah, boleh tulis di kolom chat. Tias ya. T-nya tobat, I-nya iman, A-nya amal soleh. Nah, amal soleh apa yang bisa menjadi perdagangan yang tidak akan rugi? Singkatannya ASI ya. Al-Quran, sholat, infak. Jadi amalan jalan langit itu sederhana sebenarnya Bapak Ibu ya. Kita upgrade kedekatan kita dengan Quran, kita upgrade atau kita rapihkan sholat kita. Nah, kita juga upgrade infak kita. Ini Bapak Ibu ya, di antara amalan-amalan pengundang rezeki. Nah, di sini dibilangnya perdagangan yang tidak akan rugi. Nah, semoga bisnis kita, karir profesional kita, amanah-amanah yang sedang kita jalankan tidak membuat kita malah lalai dengan ketiga ini. Ya. Saya juga mohon doa gitu ya. Ketika saya menyampaikan ini, bukan artinya saya udah paling benar gitu ya. Si paling Fatir 35 kayak gitu. Enggak Bapak Ibu, saya juga masih sangat banyak PR dan masih berjibaku setiap hari gimana bisa mengupgrade ketiga ini. Jadi mohon doa kepada Bapak Ibu, soleh-soleha di sini semuanya, para guru, para ustadz, para ustazah gitu ya. Mudah-mudahan saya juga Allah mudahkan gitu ya untuk bisa istiqomah dalam kebaikan, insya Allah. Ya, saya juga doakan Bapak Ibu semua, mudah-mudahan kita sama-sama bisa istiqomah di jalan kebaikan. Jadi amalan anti boncos, ASI ya, Al-Quran, sholat, infak. Gitu ya. Nah, biasanya kita juga mengalami yang namanya magic moment, gitu ya, atau guru-guru kita sebut dengan istilah hidayah. Nah, Tias, tobat, iman, amal soleh, ASI, Al-Quran, sholat, infak. Terima kasih. Ustadz Saharudin Salim, jazakallah ahsanul jaza. Terima kasih banyak sudah tulis di kolom komentar ya. Nah, kembali ke sini, biasanya kita tuh punya yang namanya magic moment. Nah, saya pribadi juga alhamdulillah kesyukuran yang luar biasa ketika Allah kasih magic moment kepada saya gitu ya. Ketika itu di masjid komplek rumah ya, lagi selesai sholat subuh gitu kan. Entah kenapa biasanya tuh langsung pulang gitu kan. Tapi hari itu tuh kayak belum mau pulang gitu. Kayak abis sholat tuh pengen diem dulu lah. Nah ternyata lewatlah bapak-bapak pengurus DKM menaruh rekal Quran. Tempat naruh Quran yang begini Bapak Ibu. Ya, di depan saya. Nah saya ini kan orangnya ada nggak enakan juga gitu ya. Waduh, ini bapak-bapak udah naruh rekal Quran di depan saya, masa saya pulang gitu ya, nggak enak juga. Waktu itu mikirnya begitu. Nah akhirnya dikasih Quran di sana. Nah saat itu tuh kondisinya saya udah lama nggak ngaji Bapak Ibu. Ya jadi baca juga gelagapan kayak gitu. Nah untungnya ketika ustadznya memimpin gitu ya, bacanya bareng-bareng, nggak masing-masing gitu ya. Ya sudahlah. Saya pikir saya masih selamat gitu ya, bisa lip sync dan segala macam kayak gitu kan. Nah setelah itu ya, cerita panjang jadi pendek, selesai baca Quran, ustadznya ini membacakan doa khatam Quran ya, nah, seperti yang kita tahu bersama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna
minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Nah, ketika itu tuh wah, kayak nggak terbendung, air mata tuh netes gitu ya, basah, kalau bahasa Bandungnya mah jibruk gitu Bapak Ibu ya. Pikiran saya itu terbang, flashback ke, oh udah lama banget Bapak Ibu ya, ketika saya TPA di masjid yang sama, dengan ustadz yang sama ketika itu ya. Dulu saya kecil, pakai koko biru-biru gitu kan, habis holakoh ngaji itu kan, memang biasanya selalu baca doa itu kayak gitu ya. Walaupun sambil bercandaan sama teman-teman gitu kan, wah tahu gitu ya, sambil senggol-senggolan sama teman-teman. Tapi ternyata kan itu doa, kita meminta, ya Allah, sayangilah kami dengan Al-Quran, jadikanlah cahaya, jadikanlah imam, dan sebagainya. Nah ternyata boleh jadi ya, ini kita kan hanya bisa mengira-ngira, pastinya Allah yang maha tahu, Allah yang lebih tahu. Tapi boleh jadi ya, doa-doa yang kita panjatkan itu Allah ijabah gitu ya. Udah lama misalkan kita petualangan gitu kan, jauh dari Quran, jauh dari masjid, sayangnya Allah gitu ya, nggak pernah bosan untuk narik kita lagi, untuk ngajak kita balik gitu ya. Nah boleh jadi Bapak Ibu, Allah tuh ngajak kita balik dengan menghadirkan masalah, menghadirkan ujian-ujian, menghadirkan episode-episode yang gak nyaman kayak gitu. Boleh jadi ketika itu ya Allah kangen sama kita. Allah udah lama gak dengar munajat kita. Allah udah lama gak lihat sujud kita yang memang gak hanya mensujudkan kepala kita, tapi juga mensujudkan hati kita. Boleh jadi Allah udah lama gak dengar doa kita yang tidak hanya diucapkan dengan lisan, tapi kita juga pakai hati kita dan sebagainya. Saya yakin Bapak Ibu juga pasti punya magic moment gitu ya, pasti punya hidayahnya masing-masing. Nah, ketika kita dapat, wah menurut saya ini adalah sangat mahal sekali gitu ya. Nah, maka kita sambut gitu ya dengan ya bismillah, kita makin bersungguh-sungguh lagi di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin terakhir dari saya yang bisa saya sampaikan di malam hari ini, sunatullah itu memang benar adanya, dan ya kita manusia tugasnya berikhtiar, adapun hasil itu pure haknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya ketika kita menginginkan takdir yang terbaik untuk kehidupan kita, maka tugas kita adalah menyempurnakan ikhtiar dan memberikan yang terbaik ya. Ketika kita perbaiki prosesnya, maka insya Allah Allah akan perbaiki hasilnya ya. Di Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat ke-11, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Kalau misalkan kita dapat musibah, nah Allah nggak akan merubah kehidupan kita dari yang tadinya baik-baik aja menjadi buruk kalau misalkan bukan karena ulah tangan kita sendiri. Nah, ketika kita sekarang sedang tidak baik-baik saja, maka di saat kita ingin berubah, yang perlu kita lakukan adalah berubah dari diri kita. Berubah lebih baik atau memperbaiki prosesnya, ya, memantaskan diri, ya, melakukan tugas kita. Nah, seperti yang tadi disampaikan, ketika kita memperbaiki prosesnya, maka insya Allah Allah akan perbaiki hasilnya. Barangkali itu yang bisa disampaikan malam hari ini. Mohon maaf lahir batin, barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan. Uhibukum filah, barakallahu fikum. Semoga berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada gurunda tercinta, Coach Andika Putra. Hatur nuhun, terima kasih. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Terima kasih Kang Dimas sudah berbagi ilmu sama kita semua malam hari ini. Bentar saya kelelep ya. Oke. Keren ya, dipadukan dengan storytelling,
ya dipadukan dengan kisah-kisah dan tentunya kutipan dari ayat Quran itu udah nggak bisa kita bantah ya. Nah, malam hari ini siapa Bapak Ibu yang hadir dan mendapatkan pencerahan boleh tulis di kolom komentar dong. Siapa yang merasa malam hari ini dapat banyak pencerahan, dapat sesuatu yang baru, yang tadinya punya masalah, masalahnya jadi kecil, yang tadinya punya masalah mau ngedumel jadi bersyukur. Ya, alhamdulillah ya. Sebelum ditutup, saya mau umumkan bahwa setelah ini kita nodong dikit lah ya, Kang Dimas buat tanya jawab 1-2 pertanyaan aja. Terus yang kedua, di Miracle Ways kita punya kesempatan, insya Allah ada hadiah, ada reward umroh gratis bagi kawan-kawan yang benar-benar pengen umroh. Tapi gratisnya bukan undian, ada syaratnya. Nanti saya akan jelaskan di akhir. Jadi buat teman-teman yang sekiranya kangen umroh atau bahkan mungkin pengen umroh karena belum pernah dan pengen berangkatnya gratis, ada kesempatan di Miracle Ways. Caranya simple, caranya mudah, tapi nanti saya jelaskan di akhir. Ya, dan ada beberapa bonus produk ya malam hari ini akan kita bagikan untuk kawan-kawan yang hadir sampai akhir. Ya, jadi jangan kemana-mana ya. Kalau live duluan, nggak dapat ya 2 yang tadi. Nah, terus sekarang kita masuk ke tanya jawab dulu lah ya, 1-2. Tapi tanya jawabnya pakai voice aja, nyalain mic. Wah, ini ada Kang Andri, Mas Andri, boleh saya minta di unmute ya? Boleh sampaikan pertanyaannya langsung aja pakai voice. Saya sudah klik biar bisa di unmute. Boleh Pak Andri, pertanyaannya disampaikan. Ya, baik. Terima kasih buat host yang telah memberikan saya kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengetahui kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, yang tadi sudah disampaikan dari ayatnya bahwasanya kebaikan-kebaikan itu datangnya dari Allah. Tapi ketika kita mendapatkan musibah atau mendapatkan masalah itu datangnya dari dosa-dosa kita. Kadang kita kesulitan mencari di mana sih dosa-dosa yang kita lakukan ketika kondisi kita mendapatkan musibah, masalah. Nah, itu untuk mencari dosa apa. Kadang kita nggak tahu dosa yang tidak terasa. Kalau dosa yang terasa kan kita tahu, tapi kadang kita nggak tahu dosa-dosa yang tidak terasa itu. Itu pertanyaannya, bagaimana mencari titik atau permasalahan yang kita lakukan sehingga membuat masalah di kita. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Coach? Langsung dijawab aja? Boleh, langsung aja biar nggak keburu lupa. Siap. Yang saya belajar dari guru saya, Mas Andri, Masya Allah ini pertanyaannya bagus banget ya, mungkin mewakili banyak dari teman-teman juga. Jadi, ketika kita menganggap bahwa apakah itu ujian ataukah itu azab, ya perlu dosis yang pas gitu ya. Nah kan kalau ujian itu mungkin kita lagi nggak salah nih, tapi tetap Allah kasih masalah, Allah kasih ujian. Karena kasih sayangnya Allah pingin kita naik derajat. Kayak Nabi Muhammad ujiannya luar biasa gitu. Bukan artinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam banyak dosanya jadi dikasih masalah terus sama Allah, kan enggak. Justru masalah itu dihadirkan sebagai bentuk kasih dan sayangnya Allah hendak memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kayak gitu. Nah, guru saya pernah kasih nasihat gitu ya. Beliau bertanya kepada saya dan teman-teman ketika itu, di sini siapa yang merasa dosanya sedikit? Wah, celingu kan nggak ada yang berani angkat tangan gitu ya. So, suci banget gue, berasa dosanya sedikit kayak gitu kan.
Nah, lalu kemudian guru saya bertanya lagi, di sini siapa yang merasa dosanya banyak? Nah, mulai ada yang angkat tangan. Lalu ditanya lagi, di sini siapa yang ngerasa dosanya banyak banget? Ternyata ada pilihan yang terakhir ya, langsung pada ngangkat tangan semua. Aduh, astagfirullah gitu ya. Nah, artinya ketika kita mau menempatkan dosis yang tepat tentang yang namanya ujian, kalau memang definisinya itu kita lagi nggak ada salah, tapi tetap Allah kasih masalah, hendak meningkatkan derajat kita gitu ya. Nah, kita juga jadi malu sendiri gitu. Emang iya, saya nggak ada salah sama sekali, gitu kan? Kayaknya lebih pas ke yang reminder deh. Kita ada salah, Allah ingetin gitu ya. Atau ya bahasanya hukuman gitu ya. Kita ada salah, Allah ingetin. Biar apa? Biar kita balik kayak gitu. Nah, ini pun jangan bablas sampai akhirnya tuh kita nggak ngapa-ngapain, jadi nggak produktif, ngerasa dihukum sama Allah, dan akhirnya malah kita benci sama Allah, benci sama syariat. Nah, ini juga nauzubillahi min dzalik kan tidak disarankan kayak gitu ya. Nah, artinya kalaulah kita nggak tahu dosa kita apa misalkan, nah jangan-jangan ya justru itu dosanya, karena tidak merasa kita punya dosa kayak gitu kan. Nah, jadi saran dari guru saya ketika itu, ya teruslah beristighfar. Bisa juga misalkan sholat tobat gitu ya. Boleh jadi ada dosa yang memang kita merasa, boleh jadi ada dosa yang kita nggak ngerasa kayak gitu kan. Kan dosa itu ada dosa fisik, ada dosa hati gitu ya. Kayak kita dengki sama orang secara fisik mungkin nggak kelihatan gitu. Nah, yang tahu kan kita kayak gitu. Nah, jadi banyak-banyaklah mohon ampun. Nah, itu saran dari guru saya, walaupun kita nggak bisa memastikan betul, oh kayaknya saya salah yang ini, kayaknya saya salah yang itu gitu ya. Tapi biasanya ketika kita tulus mohon ampun, kadang-kadang Allah juga suka menghadirkan film-film kesalahan kita di masa lalu. Oh, astagfirullahaladzim, harusnya saya nggak kayak gitu ya waktu itu gitu. Nah, ya intinya mohon ampun ini adalah amalan yang luar biasa ya. Tadi kita juga sempat bahas ketika sesi materi, 1 amalan 5 hadiah. Amalannya mohon ampun, hadiahnya hujan yang lebat, dibanyakan anak, dibanyakan harta, diberikan kebun, diberikan sungai. Masya Allah, ini adalah amalan yang luar biasa. Mungkin itu ya rasa-rasanya yang bisa disampaikan. Semoga menjawab. Alhamdulillah, jawabannya luar biasa ya. Semoga jadi pencerahan juga buat kita semua ya. Bukan berarti yang bertanya doang tuh yang dapat pencerahan, tapi biasanya yang nggak bertanya juga dapat pencerahan karena pertanyaannya mirip-mirip dan jadi kepikiran. Iya juga ya. Oke, yang kedua ya, pertanyaan terakhir sebelum sesi yang terakhir. Ini yang duluan angkat tangan ada Pak Nurdiansyah. Boleh ya di-unmute aja, udah saya izinkan untuk di-unmute. Terima kasih Coach Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Coach, saya kan banyak dosa gitu kan dulu ya, cuman ya pengen tias lah gitu ya. Cuman kadang nggak enakan gitu, saya pengen punya planning, udah punya planning gitu, pengen datang sebelum waktu sholat misalnya gitu ya. Saya pengen istilahnya pengen bebersih di musola dulu, terus istilahnya ajan gitu. Cuman ya kadang ngerasa nggak enaknya tuh, oh iya sudah ada yang biasa aja gitu. Nantinya kalau misalnya saya saya ambil kesempatannya, khawatirnya dia gimana gitu. Nah, saya tuh suka punya kepikiran seperti itu gitu, Coach. Jadi kadang nggak jadi deh gitu. Kadang cuman bersih-bersih, diem aja deh gitu, dia aja gitu. Jadi ngerasa kadang nggak enak gitu, Coach ya, untuk melakukan satu amalan soleh gitu. Nah, itu gimana Coach solusinya, Coach? Dan biar istiqomah gitu, Coach, kalau misalnya ngelakuin tias tuh. Terima kasih. Insya Allah. Makasih Pak Nurdiansyah. Ada kemiripan sama saya ya. Ada nggak enakannya begitu. Jadi saking nggak enakannya saya tuh ya, kadang dulu tuh waktu zamannya nonton TV, saya tuh bisa berjam-jam di depan TV nonton apa yang saya nggak suka kayak gitu.
Karena mau saya pindahin stasiun TV-nya, saya nggak enak, takutnya yang lain lagi nonton itu memang gitu. Jadi memang bawaannya tuh nggak enakan kayak gitu. Nah, yang menarik, sempat guru saya nasehatin begini, kan ketika kita beramal soleh, ingin dipuji orang, itu namanya ria, dan ria ini bisa menggugurkan pahala kita. Nah, sebaliknya, ketika kita takut berbuat karena nggak enak sama orang lain, nah itu juga bisa jatuhnya ria, kayak gitu. Wah, saya baru tahu gitu ya, ternyata misalkan kita mau beramal soleh nih, tapi kita gak enak lah, udahlah kita nggak usah beramal soleh aja. Nah itu juga bisa jatuhnya ria gitu. Karena apa? Beramal tidak beramal karena makhluk seperti itu. Nah solusinya, kalau saya boleh saran ya, tinggal dikomunikasikan aja sama yang bertugas ketika itu gitu ya. Pak, izin kalau saya bantu beres-beres atau bersihkan ini dan itu, boleh Pak, Bismillah, saya juga pengen berkontribusi beramal soleh seperti yang dilakukan oleh Bapak. Saya rasa sih pengurus akan dengan senang hati gitu ya mempersilahkan, atau umpamanya ada petugas azannya gitu ya. Nah, kalau memang kita memenuhi standar minimum begitu ya, kan biasanya di musola atau di masjid itu suka ada standar minimum kan. Ada yang harus azannya cengkoknya begini gitu. Ada yang memang ya dipersilahkan saja selama memang baik gitu ya. Ya tinggal dikomunikasikan saja Pak Nurdiansah. Semoga berkah begitu ya dengan apa yang sudah Pak Nurdiansah niatkan. Masya Allah, boleh jadi ini adalah petunjuk atau inayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka salah satu kesyukuran yang bisa kita lakukan adalah dengan menyambut bersegera. Gitu. Jadi guru saya juga pernah menasehati puncak dari ilmu itu adalah ketika kita bersegera beramal. Jadi fadilah ilmu itu puncaknya adalah ketika kita bersegera beramal, dan fadilah ilmu itu terus turun seiring dengan kita menunda untuk mengamalkan begitu. Nah, kalau tips untuk istiqomah, waduh sebenarnya ini saya yang paling butuh tips untuk istiqomah begitu, karena ya saya juga masih sangat-sangat berusaha gitu ya, Pak Nurdiansah, sama-sama untuk gimana caranya kita istiqomah, ya saling mendoakan ya. Adapun tips ikhtiar yang bisa kita lakukan adalah punya guru, punya lingkungan, karena lebih mudah menjadi baik ketika lingkungan kita baik begitu. Nabi kan menganalogikan teman yang baik dan teman yang buruk itu seperti pedagang minyak wangi dan pandai besi. Gitu ya. Ketika kita berteman dengan pedagang minyak wangi, kita bisa dikasih minyak wanginya, minimal kita dapat harumnya. Nah kalau pandai besi kan, kalau nggak apinya itu membakar baju atau kulit kita, minimal kita kena bau asapnya kayak gitu. Jadi ibarat baterai handphone, nggak ada yang sekali cas lalu kemudian dia bisa nyala seumur hidup. Ketika dia habis dicas, baterainya 100%, nanti akan ada lowbatnya. Tapi kalau kita rutin ngecas ya setiap hari, kita bisa dapati handphone kita tetap nyala kan gitu. Nah iman juga ada naik ada turunnya. Nah pinter-pinter kita ngecas gitu, biar ketika mau turun kecas lagi, mau turun kecas lagi, mau turun kecas lagi. Kayak ini nasehatin diri saya sendiri sebenarnya. Makasih Pak Nurdiansah pertanyaannya, Masya Allah. Mudah-mudahan terjawab. Baik, Alhamdulillah sudah 2 pertanyaan dan itu mengakhiri sesi pertama kita ya. Kang Dimas, makasih banyak nih sudah berbagi ilmu dan waktunya. Tapi sebelum ditutup, boleh dong cerita sedikit apa itu Jalan Langit Peduli dan apa aja programnya, dan bagaimana teman-teman yang hadir di Zoom ini seandainya mau juga bisa berkontribusi di program-programnya Jalan Langit Peduli. Boleh ceritain sedikit? Baik, jadi Coach Andika, makasih kesempatannya. Teman-teman di Jalan Langit Peduli ini adalah pemuda-pemuda yang sebelum-sebelumnya ya tadi taunya jalan darat doang gitu ya. Wah, kerja dari pagi, pulang pagi, nggak sukses-sukses kayak gitu kan. Setelah belajar bahwa ternyata ada jalan langit ya, menarik nih. Nah, lalu kemudian bertestimoni, merasakan manfaat dan segala macam. Ya kalau
di sini Bapak Ibu punya pasangan, punya keluarga, ketika makan enak tapi sendirian tuh kan nggak komplit, nggak lengkap pasti gitu ya. Pastinya ada perasaan, aduh pengen bawa pulang, atau misalkan seandainya si dia ada di sini gitu ya. Ya begitu juga yang kami rasakan, kepengennya manfaat ini tuh bisa tersebar lebih luas lagi kayak gitu. Nah makanya waktu itu kita diskusi gimana nih biar si manfaatnya tuh bisa meluas. Akhirnya kita kepikiran untuk bikin jas atau jembatan amal soleh gitu ya. Kita pengen jadi jembatan nih, pengen menjembatani gitu ya. Karena kan ada orang-orang yang membutuhkan, ya kan? Ada juga orang yang berkelebihan. Nah tapi kadang-kadang dua orang ini tuh nggak ketemu kayak gitu. Nah kalaupun ketemu secara langsung kan malu kayak gitu. Nah gimana caranya kita bisa menjadi jembatan di tengah-tengah gitu. Mensupport yang membutuhkan ya. Salah satu ikhtiarnya adalah dengan mengajak yang mau berbagi gitu ya. Nah kadang tuh yang mau berbagi nggak selalu yang lebih hartanya gitu kan, tapi mereka yang lebih hatinya begitu ya. Nah karena kan Allah itu nggak hanya menilai nominal, tapi Allah juga menilai kesungguhan kita. Dan ternyata lebih mudah dermawan itu ketika kita uangnya dikit ketimbang uangnya banyak gitu kan. Nah ini mindset jalan langit ya. Boleh jadi kebalik-kebalik sama logika kita gitu. Contoh nih, misalkan saya kenal sama Bapak Ibu gitu kan, kita sahabatan. Lalu kemudian Bapak Ibu punya uang 100.000. Terus saya bilang sama Bapak Ibu semua, Pak, Bu, ini saya ada kebutuhan 50.000. Boleh nggak saya minta uang Bapak Ibu 50.000? Nah, biasanya kalau misalkan memang kita udah kenal deket dan sebagainya, Bapak Ibu akan lebih berkenan ya untuk memberikan saya uang 50.000. Nah, kan itu secara persentase 50%-nya. Luar biasa, Bapak Ibu memberikan 50% harta Bapak Ibu. Atau umpamanya Bapak Ibu punya ayam 2 ekor gitu, terus saya minta 1. Nah, boleh jadi Bapak Ibu lebih rela gitu ya memberikan 1 ekor ayam. Nah, beda cerita ketika misalkan Bapak Ibu punya harta 1 miliar, terus saya minta 500 jutanya. Belum tentu Bapak Ibu rela untuk ngasih saya, sahabatnya Bapak Ibu 500 juta, kan mikir berulang kali kayak gitu ya. Atau umpamanya Bapak Ibu punya peternakan yang isinya itu 5.000 ekor ayam, terus Bapak Ibu punya 2 peternakannya, saya minta 1 peternakannya, itu kan belum tentu juga rela untuk ngasih. Nah jadi bicara jalan langit ya, ya kita juga bicara mindset kayak gitu. Nah, Nabi pernah berpesan sedekah 1 dirham itu bisa mengalahkan sedekah sekian dinar gitu. Kan sahabat bertanya-tanya ya, loh kok bisa gitu, padahal kan sekian dinar itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada 1 dirham. Iya, yang sedekah 1 dirham itu boleh jadi hartanya cuma 2 dirham. Itu jadi dia sedekahnya itu sebenarnya banyak banget gitu. Tapi yang sedekah sekian dinar itu sebenarnya dia punya begitu banyak dinar kayak gitu. Nah, jadi Bapak Ibu jalan langit ini ngajak teman-teman untuk sedekah itu nggak mesti nunggu kaya loh kayak gitu, dan kita jadi jembatannya. Nah, ada program salah satunya BRB Coach Andika, yaitu bukan receh biasa gitu. Alih-alih banyak orang yang nunggu nanti saya sukses, nanti kalau saya udah sukses saya bakalan sedekah. Nah justru dibalik gitu, ketika kita belum sukses tapi kita sedekah, nah Allah akan memudahkan kita untuk mencapai si kesuksesan tersebut. Jadi BRB itu ngajak teman-teman ya yang mungkin merasa hartanya belum banyak, mulai dari 1.000 sehari kayak gitu, dan alhamdulillah itu rame gitu ya. Dan ketika kita punya raihan donasi, nah donasinya ini kita support para penghafal Al-Quran, kita support gerakan-gerakan dakwah, kita support kajian-kajian, kita support ustadz-ustadz yang memang sedang punya program-program yang bagus, lebih kurang seperti itu. Nah kemudian mungkin izin cerita satu program terakhir, yaitu ICH. Nah ICH ini adalah infak cetak hufaz gitu ya. Jadi kan mungkin sebagian di antara Bapak Ibu sempat melihat ya bahwa ada data ya, lebih kurang 70% umat Islam itu buta huruf Al-Quran. Nah kan ini sedih. Tadi kita udah bahas ya cukup panjang lebar gitu bahwa
Al-Quran ini adalah guidance kita, manual book kita, kunci sukses dunia akhirat kita gitu. Tapi sayangnya 70% umat muslim sendiri buta huruf Al-Quran. Kan ini miris kayak gitu. Nah, gurunda kami, Ustadz EN, punya narasi namanya Sidak, Surgakan Indonesia dengan Quran. Visinya mensurgakan Indonesia, misinya adalah memberantas, mencetak, membangun. Ya, apa yang diberantas? Buta huruf Al-Quran. Apa yang dicetak? Para hafiz Al-Quran. Apa yang dibangun? Kawasan dan rumah Quran. Kayak gitu. Nah, Jalan Langit sendiri saat ini sedang ikhtiar membangun kawasan, membangun rumah Quran, dan alhamdulillah saat ini sudah ada santri gitu ya yang sedang berjuang dengan Quran ya. Ada 16 orang, ada 16 santri saat ini, mohon doanya. Nah, kami juga ajak bagi Bapak Ibu yang mau berkontribusi ya. Sebenarnya tidak mesti ke Jalan Langit juga nggak apa-apa, tapi bagi Bapak Ibu yang ingin membersamai Jalan Langit ini ya, kita mewadahi Jembatan Amal Soleh namanya Jalan Langit Peduli. Nah, salah satu programnya tadi infak cetak hufaz gitu ya. Nanti izin Coach Andika saya kirim linknya mungkin ya di kolom komen, di kolom chat. Nanti Bapak Ibu bisa langsung masuk aja, baca-baca lebih detail ya di landing page-nya. Nanti di sana ada penjelasannya. Yang jelas gini yang ingin saya sampaikan gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan kita bersama. Sebentar. Bisa juga di-follow ya Instagramnya @jalanlangit.ofc. Ini saya sambil kirim dulu. Nah, ini landing page-nya ya. Baik. KEN pernah kasih saya nasihat begini. Mas, kita tuh kalau misalkan ngandelin amal soleh kita sendiri doang kan repot buat masuk surga gitu istilahnya ya. Karena ya amal soleh kita masih banyak kurangnya, sementara dosa kita banyak banget kayak gitu kan. Nah, artinya kita butuh pembela-pembela di akhirat kelak kayak gitu. Nah, mudah-mudahan ketika kita support para penghafal Al-Quran, nah mereka-mereka inilah yang bisa menjadi kartu as kita yang kelak akan membela kita gitu. Ya Allah, dulu waktu saya ngafal dibantu sama Bapak Fulan, sama Ibu Fulana. Nah, saya bisa hafal Al-Quran karena ada support dari mereka-mereka. Maka dari itu ya Allah, masukkanlah mereka-mereka ke surgamu, tempatkanlah mereka di tempat terbaikmu. Nah, tentu kita butuh kartu as yang semoga ya wasilahnya mereka kita mendapatkan syafaat dari Allah dan Rasulullah. Nah, Bapak Ibu sekalian, terakhir ya, coba deh kita lihat tangan kita gitu ya. Nah, kan itu ada kayak garis-garisnya gitu kan. Nah, sama-sama kita lihat ya. Kan ini ada garis-garisnya gitu kan. Nah, pertanyaan saya, pernah nggak sih kita tuh bikin salah gitu sama kedua tangan kita ini? Nah, jawabannya kemungkinan besar pernah. Pertanyaan saya, dengan apa kita berdoa kepada Allah? Dengan apa kita meminta kebaikan-kebaikan kepada Allah? Nah, dengan tangan yang sama kan? Nah, kebayang nggak sih Bapak Ibu, tangan yang kotor meminta kebaikan? Nggak salah. Memang ya meminta itu perintahnya Allah. Berdoa itu perintahnya Allah. Tapi ketika kita merenung, tahu diri, maka ya kita akan berpikiran bahwa oh iya, tangan saya kotor. Ya selain saya berdoa dengan tangan saya sendiri, ya saya juga butuh tangan-tangan orang lain untuk melangitkan doa-doa saya. Gitu. Nah, tangan siapa kira-kira Bapak Ibu? Ya tangan mereka-mereka yang memang sehari-harinya ngapal Quran, pegangnya Quran, minim maksiat. Gitu. Nah, mudah-mudahan ketika kita support mereka, walaupun kita belum menjadi penghafal Al-Quran, tapi pahala Quran mereka ngalir. Pahala kebaikan mereka ngalir. Nah, itulah hebatnya infak itu ya. Dan ASI tadi kan Al-Quran, sholat, infak. Gitu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita semua. Ya, tadi saya izin udah kirim linknya ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin turut membersamai,
Sekali lagi hatur nuhun kesempatannya Coach Andika ya. Silahkan boleh diklik aja landing page-nya www.jalanlangitpeduli.com /infak strip cetak strip hufaz, diklik. Nah, silahkan boleh baca-baca nanti informasinya di sana. Nah, dan jika Bapak Ibu berkenan, sama-sama ya kita berkontribusi untuk mencetak para hafiz-hafiz dan pemimpin-pemimpin masa depan. Nah, mudah-mudahan pahala kebaikan, pahala ngafal Qur'annya mereka ngalir juga ke tempatnya kita, walaupun barangkali hari ini kita belum menjadi penghafal Al-Quran. Mungkin itu Coach Andika sementara yang bisa disampaikan. Alhamdulillah, teman-teman. Ya, jangan lupa juga follow Instagramnya ya, biar jadi dapat info-info update dan kegiatan-kegiatan dari Jalan Langit dan semua programnya ya. Baik, Kang Dimas, makasih banyak atas waktunya sekali lagi, ilmunya kita doakan ya, semoga Kang Dimas dan keluarga besar Jalan Langit itu bisa terus Allah ridhoi, Allah terus berikan keberkahan dalam setiap langkahnya, dan apa yang dibagikan malam hari ini jadi amal jariah ya buat Kang Dimas dan keluarga. Amin ya Rabbal alamin. Baik, izin saya lanjut boleh ya Kang Dimas ke sesi kedua? Ya, saya boleh pamit duluan atau gimana? Oh, nggak boleh. Oh, nggak boleh. Siap. Boleh dong. Ya, itu aja ya mungkin dari sisi satu. Makasih banyak ya sekali Kang Dimas. Ya, teman-teman kita ucapkan terima kasih dan doakan Kang Dimas ya. Semoga semua niatannya, semua jalannya dimudahkan oleh Allah ya. Thank you. Amin, amin, amin. Kang Dimas. Ya, thank you Coach Andika. Wah, iya, ya, sampai jumpa makasih di banyak lainnya. Makasih ya, sudah makasih banyak. Yes. Ya. Makasih banyak Coach Andika, Bapak Ibu semua, para asatizah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, saya mau tunjukin sebuah foto di layar. Ya, coba kita tebak-tebakan dulu ya. Nih, dari sekian wajah yang ada di layar, yuk kita kuis tebak-tebakan. Siapa aja nama yang Anda kenal? Oke. Mau tebak-tebakan, Anda bisa sebutin berapa nama? Ayo, di kolom chat, ayo. Siapa aja nama-nama besar yang Anda kenal di situ? Ayo. Masa sih nggak kenal ya? Ini banyak nih wajah-wajah yang sangat familiar di konten-konten sosial media kita, bahkan di layar televisi. Ya, ini pada mulai jawab nih ya. Oke, udah pada tahu dong ini event apa? Yang selama ini kita dengerin konten dan tausiahnya mereka via online. Mau nggak ketemu langsung? Pasti beda dong. Dan hadir bersama ribuan peserta lainnya insya Allah di Bandung. Siapa yang udah tahu event ini tapi belum beli tiketnya? Ya. Siapa yang belum beli tiketnya tapi mau beli tiket dan mau hadir tanggal 28, 29, 30 Juli akhir bulan ini? Ya, kabar baiknya tiketnya dijual di Miracle Ways. Ya, saya akan kirimkan linknya di kolom chat Zoom. Oke. Ini mohon maaf ya, izin chatnya saya tutup dulu boleh ya, biar tidak kelelep. Oke, ya. Ini untuk pembelian tiket Hijrah Fest. Ya, silahkan. Saya sudah kirimkan linknya di kolom chat untuk pembelian tiket Hijrah Fest via Miracle Ways. Murah sekali tiketnya, sehari 65.000, tapi kalau borong untuk 3 hari free pass, 3 hari langsung, itu 130.000 aja. Dan ada juga tiket VIP-nya. Ya, tiket VIP-nya itu saya lupa kemarin berapa ya harganya. Nanti kita cek lagi ya. Nanti kita cek lagi.
berapa sih harga tiket VIP-nya. Bentar, aku cek dulu ya. Oke ya, nanti saya cek ya. Itu yang pertama, oke, di sini udah ada yang order. Coba saya mau cek. Ya, silakan diklik aja linknya. Ini saya kasih di chat Zoom. Ya, yuk kita insya Allah ketemu ya nanti di Hijrah Fest. Nah, terus yang kedua, tadi saya cerita tentang umroh ya. Nah, saya cerita tentang umroh. Oh sorry, Hijrah Fest-nya saya belum scroll tadi ke bawah ya. Nah ini. Hijrah Fest itu 28, 29, 30 Juli ya. Ini sudah diselenggarakan di berbagai kota dan sekarang giliran Bandung menjadi tuan rumah ya. Jadi kalau buat Anda yang tinggalnya di Bandung, aduh masa kebangetan ya kalau nggak hadir ya. Nah, jadi tanggal 28 sampai 30 Juli, Jumat, Sabtu, Minggu tuh. Ya, Gedung Balai Rame ini pas keluar tol Soreang kalau nggak salah ya. Persis keluar tol, jadi gampang aksesnya, tinggal masuk tol aja. Ini ada Syekh Asim Al-Hakim, ada Ustadz Umar Mita, ada Yai EN, ada Ustadz Ridho Febri, ada Ustadz Hilman Fauzi, ada Ustadz Handi Boni, ada Ustadz Hakim Malik, ada Ustadz Dodi Mutakin, ada Ustadz Ahmad Hatta, ada Bang Ari Untung, ada Bang Irwansyah, ada Bang Teguh Wisnu, ada Mas Dimas Seto, dan banyak yang lainnya. Ya, The Sungkars Family. Ya, seru banget ini Mas ya. Nah, ini tiketnya. Ya, kalau beli 1 hari aja, mungkin ada yang cuma bisa datangnya 1-2 hari, harganya 65 per hari, atau mau langsung borong untuk 3 hari, harganya 130.000. Tadi kalau klik linknya banyak semua penjelasannya ya di FAQ, silahkan dikunjungi saja websitenya. Oke, udah saya post. Yang berikutnya yang saya mau tunjukkan adalah, nah kita punya program di Miracle Ways. Hari ini, malam ini, Bapak Ibu hadir di event webinar. Gimana ilmunya ya? Insya Allah luar biasa, Alhamdulillah ya. Nah, mau nggak dapat ilmu juga secara rutin dan belajarnya jam 3 pagi? Nah, kita punya program namanya 3 AM Miracle Club. Ini adalah program yang dibimbing langsung sama Ustadz EN dan Coach Ijab. Di situ kita akan belajar seminggu 2 kali. Ya, seminggu 2 kali dan belajarnya beda ya, jam 3 pagi. Ini ada sebuah klub eksklusif yang mana belajarnya ini jam 3 pagi. Jadi nggak main-main ya. Orang-orang yang hadir ini orang-orang yang luar biasa. Nah, saya akan kirim linknya di kolom chat untuk Anda bergabung ya. Udah saya kirim ya. Untuk bergabung di 3 AM Club. Nah, apa aja sih benefitnya? Benefitnya pertama Anda dapat program training dari Miracle Ways ya, seminggu 2 kali rutin dan hanya cukup bayar 1 kali aja. Hanya bayar 1 kali aja tapi materinya luar biasa dari sisi IQ, emotional quotient, jadi emotional sampai spiritual semuanya dibahas. Ya, jadi jalan buminya dibahas, jalan darat, jalan langit juga dibahas sama Ustadz EN sama Coach Ijab. Yang kedua, siapa yang hadir Zoom ini diundang temennya? Pasti banyak ya. Siapa yang hadir diundang temennya? Pasti banyak. Siapa yang hadir dan mengundang temennya? Juga pasti banyak. Ya, hadir mengundang temennya dan Anda dapat komisi dari mengundang temennya ke webinar seperti ini. Banyak ya. Nah, kalau Anda sudah dapat komisi dari mengundang webinar, itu juga luar biasa. Mau nggak dapat komisi dari berbagai macam produk yang ada di Miracle Ways dan Anda bisa dapat dari situ terus. Ya, ada banyak produk di website kami yang Anda bisa cek produknya apa aja dan Anda bisa dapat komisi dari produk-produk yang ada di Miracle Ways. Nah, gimana caranya? Simple, Anda bergabung di training 3 AM Club tadi sehingga Anda nggak dapat komisi hanya dari ngundang orang ke webinar.
Tapi kalau orang yang Anda undang ke webinar ini sudah bikin akun, dan mereka ini setelah webinar, kapanpun setelah webinar, entah malam itu atau besoknya atau minggu depan, beli satu produk atau lebih, apapun produknya di Miracle Ways, bahkan tiket hijrah Fest pun, Anda dapat komisi. Syaratnya apa? Syaratnya orang ini daftar akun di Miracle Ways, bikin akun, dan bikin akunnya Anda yang ngasih tahu, Anda yang ngasih linknya. Kan semua orang yang hadir Zoom ini pasti daftar, bikin akun, masukin nomor WhatsApp, betul nggak? Terus ngisi data kan? Itu udah bikin akun tuh. Nah, Anda bikin akun itu terpaut linknya orang lain. Nah, Anda pun sama. Kalau Anda ngundang orang lain, bergabung di Miracle Ways, ikut webinar, dan besoknya atau lusa atau minggu berikutnya, mereka ikut webinar, atau mereka beli produk kami, training atau apapun, Anda dapat komisinya. Sesimpel itu. Jadi Anda nggak perlu jualan, Anda hanya perlu ngundang orang ke webinar. Tapi kalau mereka beli produk, Anda dapat bagi hasil dari kami. Insya Allah transaksinya halal. Ya, karena Anda bantu sebagai makelar. Bahasa kerennya begitu ya. Dari produk-produk di Miracle Ways. Nah, caranya simple. Anda cukup bergabung di produk training kami, beli training kami yang namanya Training 3AM Club. Nah, kalau udah beli produk training ini, Anda berhak untuk komisi. Dan tadi, gimana apa hubungannya dengan umroh? Insya Allah akhir tahun kami akan cek siapa yang komisinya paling besar di akhir tahun, akumulasi, digabung-gabungin, itu boleh dicairin juga kapanpun. Ya, sambil jalan dicairin juga boleh, sudah banyak yang mencairkan komisinya. Tapi begitu ditotalin, total komisinya sampai akhir tahun dan siapa yang terbesar, itu selain dapat komisi yang besar, teman-teman, Bapak Ibu juga dapat kesempatan, ya bagi yang terbesar itu dapat umroh gratis bersama Miracle Ways. Seru ya, udah dapat komisinya besar, Anda juga dapat trainingnya, dan Anda dapat umroh gratisnya. Ya, baik, buat Bapak Ibu yang belum bergabung di 3AM Club, itu linknya sudah saya post di Zoom, ya. Silahkan tinggal klik aja, Anda daftar, dan bagi yang daftar malam hari ini dan transfer, ya maksimal 24 jam, ada bonus produk dari kami senilai 150.000. Harganya 275, tapi kalau Anda daftarnya malam hari ini dapat bonus produk senilai 150.000. Nanti produknya dijelasin oleh admin, bahkan Anda bisa pilih produknya. Ya, bagi yang daftar check out malam ini aja, silahkan, saya masih kesempatan. Anda lihat chat di Zoom itu ada link. Ya, kalau Anda belum bisa transfer malam ini nggak apa-apa, Anda check out aja dulu, beli dulu, besok transfernya boleh. Kalau bisa transfer malam ini lebih bagus, Anda mengamankan bonusnya ya. Ya, buat Bapak Ibu yang belum bergabung di 3AM Club, silahkan Anda tinggal klik link di kolom chat Zoom. Baik, sebelum saya tutup sesi malam hari ini, ada yang mau ditanyakan perihal program-program di Miracle Ways dan 3AM Club dan yang lainnya? Kalau yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Anda boleh diskusi ya, berdasarkan apa yang Anda mungkin masih belum paham tentang program affiliate-nya, tentang reward-nya, cara kerjanya. Tapi kalau sudah paham, Anda tinggal klik aja link yang saya berikan di kolom chat untuk bergabung di 3AM Club, sehingga Anda bisa berlomba-lomba jadi top affiliate, dapat komisi juga, dan Anda dapat umroh gratis. Ini murah sekali ya, karena trainingnya hanya bayar sekali, tapi dapat trainingnya berkali-kali. Baik, itu aja dari saya. Makasih banyak buat Bapak Ibu semua yang sudah hadir ya malam hari ini. Semoga kehadiran Bapak Ibu menjadi keberkahan buat Bapak Ibu dan Recording stopped. Dan jangan lupa, ya insya Allah, ya dalam waktu dekat seminggu ke depan kita juga ada event webinar lagi gratis juga. Dan ini bisa Anda sebarkan ke teman-teman lainnya dan Anda dapat komisi juga kalau Anda nyebarin infonya. Jadi ya komisinya sih bonus ya, tapi Anda kan dapat amal jariahnya ya. Dan kalau Anda mau cairkan, Anda juga bisa dapat komisinya. Ya, gimana detailnya Anda sudah dapat notif dari WhatsApp admin, sudah ada jelas di situ. Tapi kalau Anda masih bingung, Anda tinggal chat ke nomor WhatsApp yang memberikan link Zoom ini. Ya, Anda tinggal chat aja, nanti di jam kerja akan dibalas oleh admin. Baik, itu aja dari saya. Makasih banyak ya atas kehadiran atensinya. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Sampai jumpa insya Allah di event-event Miracle Ways berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.